Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima Nur Anissa, NIM C1K020035. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 siklus kehidupan. Di antara 4 siklus kehidupan itu, yang pertama ada nitrogen, yang kedua fosfor, ketiga air, dan yang terakhir oksigen. Siklus yang pertama yaitu siklus fosfor. Siklus fosfor ini terkandung di dalam tanah dalam bentuk ion-ion anorganik. Ion-ion fosfat anorganik ini merupakan bentuk yang terlarut yang dapat diserap oleh tumbuhan dan hewan. Proses penyerapan tersebut diserap melalui tumbuhan, melalui akar tumbuhan, terus kemudian fosfat yang terkandung dalam tumbuhan tersebut itu dimakan oleh binatang. Kemudian binatang yang memakan makanan tersebut, memakan tumbuhan tersebut akan mengeluarkan fases dan binatang tersebut bisa mati. Itu dia diurai menjadi bakteri pengurai oleh bakteri pengurai. Selain itu, fosfat juga berasal dari endapan pelapukan batuan, yang dimana endapan batuan ini terkikis selama jutaan tahun lamanya. Fosfor yang sudah terkikis akan hanyut ke laut dan membentuk endapan yang dangkal. Kemudian, endapan fosfor akan menyuburkan ekosistem laut seperti tumbuhan laut dan ikan-ikan yang di sekitaran ekosistem tersebut. Kemudian akan dikembalikan ke udara melalui kegiatan di sekitar ekosistem laut tersebut. Jelaskan tentang siklus nitrogen secara pemahaman saya sendiri. Nitrogen ini banyak tersebar di udara, tetapi tidak dapat diserap oleh tumbuhan dan hewan. Jadi, tumbuhan, hewan, dan bakteri nantinya akan bersimbiosis dengan mikroorganisme prokariota, yang nantinya bakteri fiksasi nitrogen ini akan mengubah nitrogen menjadi amonium melalui proses amonifikasi. Amonium juga akan dihasilkan oleh bakteri pengurai seperti jamur. Jadi proses ini tuh sering disebut dengan asimilasi, yang dimana hewan memakan tumbuhan, dan ketika hewan tumbuhan tersebut mati akan didekomposer atau diurai oleh bakteri atau jamur. Kemudian nantinya akan menjadi amonium atau NH4+. Selanjutnya, amonium ini akan diubah oleh bakteri nitrifikasi atau nitrit atau nama lainnya atau yang biasa kita sebut itu dengan NO2-. Melalui proses nitrifikasi atau nitrit akan berubah menjadi nitrat NO3. Melalui proses bakteri nitrifikasi ini, nitrat akan kembali ke udara menjadi N2 atau nitrogen. Proses ini akan terus berputar membentuk siklus yang disebut siklus nitrogen, yaitu siklus oksigen. Siklus oksigen ini dimulai dengan pengikatan CO2 oleh organisme autotrof melalui proses fotosintesis. Jadi oksigen dimulai dengan fotosintesis oleh tumbuhan, yang rumusnya itu CO2 atau karbodioksida bereaksi dengan air H2 atau H2O yang dibantu sinar matahari dan zat hijau atau klorofil yang ada pada tumbuhan tersebut. Kemudian hasil reaksi tersebut akan menghasilkan karbohidrat atau C2H12O6 dan oksigen atau O2. O2 yang dihasilkan oleh fotosintesis oleh tumbuhan dan hewan untuk bernapas disebut dengan respirasi. Kemudian hasil respirasi tersebut akan menghasilkan CO2 yang dilepaskan ke udara sebagai zat sisa metabolisme hewan dan tumbuhan. Selain itu juga, karbon bisa dihasilkan oleh organisme mati.
Jadi, fosil, batu bara, minyak bumi bisa menjadi bahan bakar yang sering banget digunakan seiring berjalannya waktu, walaupun dengan proses yang sangat lama. Kemudian, bahan bakar tersebut digunakan oleh pabrik yang dilakukan oleh manusia. Kegiatan pabrik tersebut akan menghasilkan CO2. Nah, seterusnya kembali mengulang dengan siklus yang sama dari awal siklus oksigen terbentuk sampai proses dari tempat ke pabrik itu. Selanjutnya, siklus yang keempat atau siklus yang terakhir nih yang akan saya jelaskan di sini, yaitu tentang siklus air. Seperti yang kita ketahui ya, air merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Mungkin kalau tidak ada air kita tidak bisa hidup. Nah, saya di sini akan menjelaskan proses awal terbentuknya air atau siklus air. Nah, siklus awal air itu terjadi penguapan air laut ke atmosfer yang disebut dengan proses evaporasi. Kemudian air yang menguap akan membentuk gumpalan-gumpalan awan yang kan gumpalan-gumpalannya itu banyak ya, yang membentuk menjadi satu dan akan menyebabkan terjadinya hujan. Nah, proses tersebut dinamakan dengan proses kondensasi. Kemudian air hujan itu turun ke laut, sungai, permukiman warga, diserap oleh tanah. Nah, kemudian proses penyerapan ini kemudian terjadi proses penyerapan atau disebut dengan infiltrasi. Ya, kemudian kembali lagi ke laut dan balik lagi ke proses awal siklus air tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya sampaikan ini sesuai dengan pemahaman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.